Baiklah, bertemu kembali dengan saya, Jupriansa. Selamat datang di channel saya, Pondok Belajar Jupriansa. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Baiklah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita masuk pada bab pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG by Jupriansa. Pengertian jenis dan fungsi peta. Pengertian peta. Ada yang sudah tahu tentang peta? Ya, kalau ada yang belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Pada umumnya peta digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skalanya. Supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Ada beberapa ahli kartografi menjelaskan pengertian peta sebagai berikut. Nah, ini menurut ICE, International Cartographic Association. Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalahkan. Jenis peta. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 5, yakni pertama, peta kadaster, kedua, peta skala besar, ketiga, peta skala sedang, keempat, peta skala kecil, dan kelima, peta geografi. Kita bahas peta kadaster. Peta kadaster adalah peta yang mempunyai skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta semacam ini dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat kepemilikan tanah. Kedua, peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang mempunyai skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang relatif sempit, misalnya peta provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas, wilayah yang agak luas ya. Misalnya peta Provinsi Jawa Tengah dan peta Provinsi Maluku. Kita lanjutkan, peta skala kecil. Peta skala kecil adalah peta yang mempunyai skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah yang cukup luas. Biasanya berupa negara, misalnya peta wilayah Republik Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Peta geografi. Nah, kita masuk pada peta geografi. Peta geografi adalah peta skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kelompok negara, benua, atau seluruh dunia. Berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, peta statis, kedua, peta dinamis. Pasti ada pertanyaan, apa itu peta statis? Peta statis, kedua peta dinamis. Ya, baiklah. Peta statis adalah peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa, atau peta perkotaan dan peta geologi. Sedangkan peta dinamis adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah, misalnya peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah kota, dan peta tata guna lahan. Selanjutnya, berdasarkan isi data. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus.
Peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Dalam peta ini ditampilkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik bersifat alamiah, misalnya sungai, danau, gunung, lautan, hutan, dan lain-lain, maupun buatan manusia, misalnya jalan raya, kota, pelabuhan, perkebunan, dan sebagainya. Contoh peta umum yaitu seperti peta dunia, peta korografi, peta rupa bumi, dan peta topografi. Peta khusus. Mari kita bahas peta khusus. Peta khusus disebut juga peta tematik ya, peta tematik. Nah, peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenapaan tertentu khusus yang ada di permukaan bumi. Pada peta ini, penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai tema yang dinyatakan pada judul peta. Contoh peta tematik antara lain peta iklim, peta jenis tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran penduduk, dan sebagainya. Nah, kita masuk lagi sekarang ke komponen peta. Komponen peta itu ada 10 ya. 1. Judul peta, skala, orientasi peta, simbol, legenda, indeks peta, warna peta, lettering, sumber dan tahun peta, insert. Judul peta. Judul peta harus menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambarkan. Penempatannya bisa di mana saja selama tidak menggunakan makna dari peta dan masih berada pada garis tepi peta. Contoh judul peta ya. Peta iklim, peta curah hujan, dan peta Indonesia. Itu contoh judulnya. Sekarang skala. Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya, jarak di permukaan bumi, dan satuan ukuran yang sama. Orientasi peta. Orientasi peta itu tanda arah pada peta, biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan arah utara. Simbol. Sekarang kita bahas simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Kita sekarang legenda. Ya, yang kelima, legenda. Legenda pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya diletakkan di pojok kiri paling bawah peta ya. Indeks peta. Indeks peta merupakan sistem letak peta di mana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta lainnya di sekitarnya. Warna peta. Ini yang agak banyak pembahasannya. Warna peta mempunyai peranan yang sangat penting dalam membedakan berbagai unsur yang terdapat dalam peta. Adapun warna-warna yang digunakan dalam peta sebagai berikut. Contoh, kita pernah lihat warna hitam. Warna hitam untuk menunjukkan batas administrasi, lettering, maupun detail penghunian. Terus biru. Nah, biru untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, serta laut. Hijau itu untuk menunjukkan dataran rendah, vegetasi atau tumbuhan serta hutan. Coklat, yang coklat untuk menunjukkan dataran tinggi atau daerah pegunungan. Sedangkan yang merah untuk menunjukkan jalan raya, letak kota, dan ibu kota. Selanjutnya nomor ke-8 ini lettering. Lettering ini adalah sebuah tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Beberapa contoh penulisan pada peta sebagai berikut. Judul peta ditulis dengan huruf kapital dan tegak. Hal-hal yang berkaitan dengan air ditulis dengan huruf miring. Tulisan untuk sungai sejajar dengan arah sungai dan bisa diletakkan di atas atau di bawahnya. Besar kecil huruf disesuaikan dengan kebutuhan. Itu memperhatikan unsur keindahan dan seni peta. Dan yang terakhir itu tulisan nama ibu kota lebih besar daripada tulisan nama kota-kota lain. Nah, ini yang disebut lettering. Sumber dan tahun. Sumber dan tahun pembuatan perlu dimasukkan dalam peta agar bisa diketahui dari mana asal datanya dan tahun pembuatannya. Peta insert. Nah, sekarang yang peta insert.
Peta inset adalah peta yang disisipkan karena wilayah yang digambarkan merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas dari wilayah yang digambarkan. Itu sudah kita bahas masalah komponen peta yang berjumlah 10. Sekarang kita masuk kepada proyeksi peta. Nah, proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar agar peta yang dapat dibuat dengan baik. Terdapat 3 kategori jenis proyeksi yang dapat digunakan, yaitu harus confirm, equivalent, dan equidistant. Berdasarkan jenis proyeksinya, proyeksi peta dibedakan atas 4 jenis. Ya, kita bahas proyeksi zenithal, proyeksi silinder, proyeksi kerucut, proyeksi unik. Apa proyeksi zenithal? Proyeksi zenithal adalah proyeksi dengan bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi. Proyeksi silinder. Kedua, proyeksi silinder adalah keadaan ketika semua paralel berupa garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah ekuator sebab di arah kutub terjadi pemanjangan garis pemekaran ya. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan bola bumi pada kerucut yang menyinggung atau memotong bola bumi. Bidang kerucut itu kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya ya, proyeksi kerucut. Sedangkan proyeksi unik. Proyeksi unik adalah cara memproyeksikan permukaan bumi yang lengkung pada bidang datar yang dikembangkan para ahli kartografi. Sekarang kita masuk selanjutnya ke pengertian penginderaan jauh. Istilah penginderaan jauh atau remote sensing pertama kali diperkenalkan oleh Parker di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an dari instansi kelautan Amerika Serikat. Pada awal tahun 1970-an, istilah serupa juga digunakan di Perancis dengan sebutan teledetection, di Jerman dengan istilah Fenerkundung, serta di Spanyol dengan istilah teleprescription. Selanjutnya, beberapa ahli mendefinisikan penginderaan jauh sebagai berikut. Yang pertama, Lillesen dan Kiefer tahun 1979. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau gejala yang dikaji. Yang kedua ini ada Lindgren tahun 1985. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan mengatasi tentang bumi. Ya, yang selanjutnya American Society of Photogrammetry. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi dari berbagai sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Selanjutnya, komponen SIG. Ada yang tahu SIG? Baik, kita bahas apa itu SIG. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu sistem informasi dan geografis. Sampai saat ini belum ada definisi baku tentang SIG. Nah, belum ada ternyata definisi bakunya. Namun di sini ada beberapa definisi SIG dari para ahli. Pertama, Demers. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi.
Sedangkan Esri ini berpendapat SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat-perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Ini ada komponen SIG-nya. Pada dasarnya komponen SIG itu secara lengkap terdiri satu, perangkat keras, kedua, perangkat lunak, ketiga, data, dan keempat, itu manusia. Perangkat keras yaitu komponen SIG yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. Perangkat keras ini terdiri atas seperangkat komputer ya, seperti CPU, monitor, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, floppy, flash disk, dan sebagainya. Perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG seperti input data, prosedur data, output data, di samping program kerja seperti MapInfo dan ArchView. Ketiga, ini data. Masukkan data bisa dilakukan jika data yang diperlukan telah tersedia, kemudian baru dilakukan pengelolaan data. Mengumpulkan, memanipulasi, mengklasifikasi, dan analisis. Tujuan akhir adalah mencetak hasil yang berupa peta, tabel, grafik. Dalam SIG, data yang diproses adalah data spasial. Nah, apa data spasial? Data spasial merupakan data yang mempresentasikan fenomena-fenomena yang terdapat di permukaan bumi, seperti data posisi dan koordinat. Dan yang keempat, komponen SIG yang keempat ini manusia. Manusia itu sebagai pengguna, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Baiklah, ya itu materi kita pada kelas daring hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk siswa-siswa. Jadi, terakhiri ya marilah kita ucapkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah.